Shalom, jemaat Tuhan. Hari ini kita bersyukur sekali oleh karena hari ini kita merayakan Natal. Dan momen ini adalah momen yang penting bagi kita di tengah-tengah masa pandemi. Tapi Tuhan masih memberikan anugerahnya kepada kita. Tema kita adalah Natal dalam keluargaku. Kita akan menyalakan lilin sebagai simbol bahwa Kristus satu-satunya terang dunia. Mari kita bangkit berdiri, kita bersaat teduh sejenak. Ibadah perayaan Natal hari ini kita memulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan dalam ibadah ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghiburan oleh Roh Kudus hadir dan memberkati ibadah ini dari awal hingga selesai. Amin. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi putranya yang kudus. Naikkan pujian, muliakanlah. Tuhan Allah
Tuhan, segala kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau saja. Karena Tuhan, hari ini kami mengingat betapa besar dan agung rencana-Mu, sejarah yang sudah Tuhan ukirkan. Terlebih lagi bagaimana Tuhan Engkau mengutus anak-Mu sendiri, mengambil rupa, menjadi manusia, sama seperti kami, untuk Tuhan menjalankan misi keselamatan bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan, momen Natal mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang tiada duanya, kasih-Mu yang melebihi segala sesuatu yang tidak bersyarat. Dan kami bersyukur Tuhan, kami menjadi objek daripada kasih tersebut, dan kami boleh merasakan kasih itu Tuhan, mentransformasi kehidupan kami, memanggil kami Bapa menjadi umat-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk waktu pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh mengadakan syukur bagi nama-Mu, mengingat akan perbuatan-Mu yang ajaib tersebut. Berkatilah ya Tuhan, meskipun kami masih berada di tengah pandemi, kami masih berada di tengah situasi yang tidak kondusif, kami mungkin ya Tuhan punya bahaya-bahaya di luar sana ya Tuhan kalau kami tidak berhati-hati. Tetapi berkatilah ya Tuhan supaya hati kami tidak terkontaminasi ya Tuhan oleh situasi tersebut. Lingkupilah, penuhilah hati dan pikiran kami Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu, sehingga Natal ini ya Tuhan terus-menerus membawa kami ya Bapa dekat kepada Tuhan, dan pandemi ini tidak menjauhkan kami ya Tuhan dari kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk waktu pada pagi hari ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan yang beribadah. Sertai kami ya Tuhan, supaya di dalam hati kami merasakan Engkau hadir, di dalam hati kami, di dalam keluarga kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, meskipun secara virtual kami boleh menikmati ibadah ini ya Tuhan dengan kesungguhan hati. Kami minta pimpinan Roh Kudus yang boleh menyertai ya Tuhan ibadah ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersuka cita bersama menyambut kelahiran Dia, seorang anak telah lahir bagi kita, umatnya yang dikasihinya. Dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Wahai Tuhan, Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami.
Kami dari Komisi Pemuda dan Remaja mengucapkan Selamat Hari Natal kepada seluruh jemaat yang sedang menyaksikan kami. Kiranya damai dan sukacita Natal menyertai kita semua. Seorang anak telah lahir bagi kita semua. Mari umatnya kita sambut dia dengan mendengarkan firman Tuhan. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Hari ini menjadi hari yang khusus. Di tengah segala sesuatu dibatasi dan menjadi terbatas, Allah yang tidak membatasi dirinya sedang bekerja di dalam keterbatasan manusia.
di hari Natal ini. Itu sebabnya di tengah segala Tuhan mengizinkan tidak ada hiruk-pikuk keramaian di dalam ibadah maupun perayaan Natal. Sesungguhnya Tuhan di sana sedang ingin disambut sebagaimana mestinya, supaya fokus kita bukan kepada acara, tetapi fokus kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang kita syukuri, yang 2000 tahun yang lalu hadir menebus kegelapan hati manusia dan tinggal di sana. Hari ini kita akan merenungkan tema Natal di dalam keluarga. Inilah waktu yang tepat bersama dengan keluarga, Bapak Ibu Saudara di rumah, benar-benar menghadirkan Kristus tinggal di dalam keluarga kita. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Oleh karena ya Tuhan, kami menyaksikan bagaimana Allah yang berdaulat itu bekerja di tengah keterbatasan manusia, di tengah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Oleh karena situasi yang ada pada saat ini, pandemi COVID-19 yang sudah sekian lama hadir di dunia ini, di negara kami, di sekitar kami, yang membuat segala sesuatu serba menjadi terbatas dan dibatasi, membuat segala sesuatu untuk masa depan seolah-olah nampak suram dan tidak jelas. Tapi kami bersyukur kehadiran Yesus Kristus adalah memberikan satu jawaban di dalam ketidakpastian manusia. Dan hari ini khususnya di tengah begitu banyak rumah tangga, keluarga mengalami keterpurukan oleh karena kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Mereka juga harus menderita, ada keluarga yang sakit, bahkan dipanggil Tuhan. Bapak, ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi kami percaya, Natal adalah lahirnya terang memberi pengharapan kepada manusia, kepada keluarga-keluarga yang sudah mulai terpuruk. Itu sebabnya kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri kepada kami kerendahan hati untuk dilawat oleh Tuhan. Beri kepada kami kelapangan hati untuk menyambut Engkau hadir di dalam hidup kami secara pribadi, hidup di dalam keluarga kami secara komunal, hidup di dalam keluarga kami sebagai gereja. Sehingga ya Tuhan, apa yang kami cari selama ini, damai sejahtera itu, kekuatan, pengharapan, itu akan dilimpahkan. Pakai dan urapilah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, dia menyampaikan isi hati dan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa, Tuhan memberkati juga setiap jaringan internet, Tuhan memberkati setiap sarana prasarana yang dipakai, sehingga tidak mengganggu di dalam kami beribadah. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Hari ini menjadi hari yang khusus bagi kita, tidak seperti biasanya. Kita mengingat setiap tanggal 25 Desember, kita bersama-sama datang ke gereja untuk bersama beribadah kebaktian Natal. Tetapi suka atau tidak suka, hari ini kita ada di rumah, namun itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Itu sebabnya saya ingin menyapa lebih dulu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Selamat hari Natal. Mari kita bersama-sama menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Kita mengkhususkan waktu ini, tidak seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi inilah saatnya bersama dengan keluarga kita merayakan Natal itu, sehingga bukan hanya kita pribadi yang dipulihkan, tetapi biar setiap insan anggota keluarga dipulihkan, dilawat oleh Allah pada pagi hari ini. Baik, hari ini kita akan merenungkan tema Natal di dalam keluarga. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara semua membaca dari kitab Lukas, Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Di sana dikatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat
bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan kepada saudara-saudara, dan saya berharap saudara mengingat akan apa yang saya tanyakan ini. Siapa yang paling patut dikasihani selama drama-drama Natal? Jadi saudara, setiap Natal selalu ditampilkan drama tentang kelahiran Yesus Kristus, tentang kehadiran Yesus yang menjadi bayi itu. Nah, siapa kira-kira yang paling saudara ingat dikasihani? Saya percaya Bapak Ibu Saudara bukan hanya sekali menonton drama kelahiran Yesus. Ada berulang-ulang, ada tiap tahun seringkali drama ini diulang-ulang untuk dikisahkan di dalam drama-drama perayaan Natal. Siapa yang paling patut dikasihani selama drama-drama Natal? Saudara, kalau saya mau berkata kepada saudara, barangkali ada sebagian saudara yang kaget. Bukan Maria atau Yusuf yang perlu dikasihani, melainkan pemilik penginapan yang selalu digambarkan galak, tidak kasihan pada Maria yang hamil, dan malah mengusir mereka. Nah, setelah seringkali drama-drama itu menggambarkan ketika Yusuf dan Maria di tengah malam yang dingin, lalu kemudian masuk untuk mencari penginapan, dan selalu drama itu menampilkan sang pemilik penginapan itu akan mengatakan, sudah tidak ada tempat bagi kamu, silakan kamu pergi mencari tempat yang lain. Tetapi saya mau katakan bukan Maria dan Yusuf yang perlu dikasihani, tetapi justru saudara di situ adalah pemilik. Kenapa si pemilik penginapan itu yang perlu dikasihani? Bukankah Maria dan Yusuf yang tidak mendapatkan penginapan sama sekali? Saudara, memang tidak terlalu jelas penyebabnya, entah karena penginapannya penuh atau pasangan ini pada dasarnya tidak diterima. Tetapi kalau kita mau mengatakan di sana, melihat di dalam Lukas yang sudah kita baca tadi, bukankah Alkitab mengatakan itu di dalam Lukas pasal 2 ayat 7? Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi tidak ada tempat di penginapan. Semua kamar penuh terisi. Saudara, mari coba kita lihat apa sebenarnya terjadi menjelang kelahiran Yesus. Di dalam terjemahan ayat 7 tidak terlalu tepat yang akan kita renungkan, sehingga kita melihat di sana, tadi saya mengatakan bukan Maria atau Yusuf yang perlu kita kasihani karena tidak mendapatkan tempat penginapan, tetapi sang pemilik penginapan itu yang selalu kita kasihani karena digambarkan galak, dan mereka mengatakan akhirnya tidak berjumpa dengan bayi Yesus. Mari kita melihat ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah daftar yang pertama kali diadakan suatu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Ini merupakan sensus yang pertama yang dikerjakan pada masa pemerintahan daripada Quirinius. Saudara, ayat 1 dan 2 menyatakan di negeri Syria tengah dilaksanakan sensus penduduk. Di sana dikatakan semua orang lalu balik ke kampung masing-masing. Jadi saudara bayangkan semua orang mudik. Ini seperti gambaran yang ada di dalam negeri kita ini. Setiap hari lebaran orang semua pada mudik. Atau ketika merayakan Imlek, bagi saudara sebagian besar yang berasal dari Sumatera atau dari Kalimantan juga akan melakukan hal yang sama untuk merayakan bersama sanak keluarga. Demikian juga Natal, tidak sedikit orang yang juga untuk daerah-daerah tertentu adalah mereka yang merantau akan pulang ke rumah mereka. Nah, saudara, lazimnya masyarakat ini yang saya katakan tadi, dulu keluarga juga merantau juga, dan kemudian mereka akan kembali ke orang tua atau sanak saudara mereka. Jadi setiap sensus mereka diwajibkan untuk didaftar ulang untuk kembali ke daerah asalnya. Jadi saudara bisa bayangkan ada banyak orang kembali menuju Bethlehem, termasuk Yusuf dan Maria. Ini yang dicatat di dalam ayat 3 dan 4. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Saya senang dengan kata-kata karena ia berasal dari keluarga. Saudara, karena kampung Yusuf memang ada di sana, maka dia kembali kepada keluarga. Dengan kondisi Maria yang mengandung, tentu mereka berjalan perlahan di tengah kedinginan mereka, kembali ke kampung halamannya, kembali ke keluarganya. Dan perhatikan sesampai di Bethlehem,
Banyak ahli menafsir, mereka ingin menginap di tempat keluarga atau kerabat mereka, bukan penginapan, bukan juga kandang. Kalau sudah perhatikan di dalam kitab Lukas, misalnya di dalam kisah orang Samaria, maka penginapan dalam bahasa asli di sana memang betul mereka berada di dalam penginapan. Tetapi ketika Alkitab membahas di dalam Lukas pasal 2 ini, kata yang dipakai Lukas di ayat 7 ini adalah yang tadi saya katakan banyak orang yang salah mengerti, yaitu di sini adalah kata yang dipakai, maaf saya harus pakai bahasa aslinya, yaitu kata luma. Kata luma itu artinya ruang tamu atau ruang atas. Jadi dengan kata lain, ketika Maria dan Yusuf datang ke rumah itu, tempat yang paling pertama ingin dituju bukanlah tempat penginapan pada umumnya, tetapi datang kepada keluarga, ruang tamu atau ruang atas yang ingin dibutuhkan. Jadi saudara, biasanya ruang tamu Israel itu berada di bagian atas, dan ketika Yesus mengadakan perjamuan terakhir, dia juga mengadakannya di kataluma atau di tempat ruang atas. Nah, saudara-saudara, ruang atas atau ruang tamu itu biasanya ketika terjadi sensus atau orang itu pada mudik, itu menjadi tempat berkumpul keluarga. Jikalau Yusuf dan Maria itu pulang, maka sudah bisa dipastikan dia pulang ke kerabatnya, bukan pulang ke orang lain. Dia akan berada di sana, dan biasa mereka akan mengumpul di ruang atas atau ada di ruang tamu. Nah, sekarang ruang tamu itu penuh oleh kunjungan orang yang mudik dan hendak menginap. Nah, tiba-tiba Yusuf dan Maria datang, padahal sudah tidak ada lagi ruang kosong dalam rumah-rumah. Dengan kata lain, sang penginapan tadi mau mengatakan tempat yang kamu butuhkan itu di ruang tengah ini sudah tidak ada. Kenapa sudah penuh? Namun si pemilik rumah, keluarga itu tetap menyambut Yusuf dan Maria. Ini yang saya katakan tadi, kita terlalu banyak bikin hoax, selalu mengatakan dia ditolak ke sana kemari. Betul nggak saudara-saudara? Sehingga seperti tadi saya katakan, si pemilik rumah ini kena fitnah. Maka saya mengatakan dia yang paling perlu dikasihani. Kenapa? Label atau stigma negatif itu sudah menempel kepada sang pemilik, yang sering kita sebut penginapan pada pemilik rumah. Saudara, perhatikan di situ si pemilik rumah, keluarga itu tetap menyambut Yusuf dan Maria. Kenapa saudara? Karena Yusuf dan Maria memaksa diri untuk tetap datang situ, dan kemudian sang pemilik rumah ini membuka rumah demi pasangan ini. Lalu diberitahukan bahwa satu-satunya ruangan yang tersisa itu hanya ruang bawah. Memberi ruang bawah justru adalah sebuah keputusan yang luar biasa, supaya bayi yang nanti lahir tidak terganggu kebisingan banyak orang, dan ibu yang baru melahirkan juga dapat beristirahat. Saudara, bayangkan kalau Maria dan Yusuf ini diterima di ruang atas, di ruang tamu, atau di ruang tempat banyak orang pemudik itu berkumpul dan tidur di sana bareng-bareng. Bukankah ini juga akan mengganggu sang bayi? Apalagi juga mengganggu Maria yang baru saja melahirkan dan butuh istirahat yang banyak. Maka singkat cerita saya mau katakan kepada saudara, memberi tempat yang paling bawah itu menjadi tempat di bawah yang dilakukan oleh sang pemilik rumah itu, maka itu ada satu keputusan yang paling baik. Bayi akan merasa tenang dan sang ibu dapat beristirahat. Singkat kata, itulah tempat yang terbaik untuk kondisi Maria. Saudara, ini kan semakin menarik lagi kalau sudah lalu membayangkan, jikalau itu adalah tempat yang terbaik, bukankah Alkitab mengatakan lalu Yesus ditaruh di tempat palungan dengan ada lamping? Saudara membayangkan palungan adalah tempat makan binatang. Karena saudara sudah terbiasa tempat makanan binatang di sekitar kita adalah tempatnya kotor, becek, dan bau, maka yang ada di dalam pikiran kita juga seperti itu. Tetapi saudara, kalau kita pergi ke sana, saya sudah pernah pergi ke sana, saudara, tidak sekotor yang kita bayangkan, tidak sejorok orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi saudara, karena kenapa dijumpai palungan itu? Hal ini menarik lainnya karena ternak bagi orang-orang sana, saudara, di Timur Tengah adalah harta yang sangat berharga bagi orang Israel saat itu. Ini sama seperti kita punya mobil, punya motor, tidak mungkin ditaruh di luar. Biasanya kalau menjelang malam akan dibawa, dimasukkan ke dalam rumah. Kalaupun mereka diparkir di jalan-jalan gang,
karena ada satpam yang menjaganya. Saudara, jadi setiap malam lazimnya ternak-ternak itu dibawa masuk ke rumah karena dikhawatirkan akan dicuri orang. Jadi tidak heran jika ada palungan tempat makan ternak di dalam rumah itu. Palungan itulah yang akhirnya dipakai untuk meletakkan Yesus. Segalanya serba darurat, serba adanya. Akan tetapi yang terpenting, Yusuf dan Maria bisa ditampung, diterima, dan disambut. Jadi siapakah yang menyambut bayi Yesus untuk yang pertama kalinya? Bukan gembala, bukan orang Majus, melainkan pemilik rumah atau keluarga. Saudara, ini yang menyediakan diri dibuat repot oleh seorang perempuan mengandung dengan tunangannya. Tetapi setiap tahun kita selalu, kenapa kehilangan maknanya yang kita tahu sesungguhnya? Karena selalu kita diajar, contohlah orang Majus, contohlah para gembala bagaimana menyambut Yesus. Tetapi tidak pernah kita dibawa untuk mengatakan, contohlah pemilik rumah itu bersama keluarganya, atau keluarga adalah hal yang paling pertama seharusnya menyambut kelahiran Yesus Kristus itu. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, seperti saya katakan tadi, jadi yang menyambut pertama kali bagi Yesus ini adalah sebenarnya pemilik keluarga ini, bukan orang Samaria atau gembala. Sang perempuan itu dikatakan bahkan ketika disambut masuk ke rumah itu dalam kondisi sedang melahirkan, itulah satu penghargaan, maka ditaruh di tempat yang aman itu. Sang perempuan melahirkan di rumahnya yang sudah penuh sesak. Jadi bukan melahirkan di kandangnya, tetapi di ruang bawah. Dan di bawah itu kebetulan tidak jauh dari situ ada tempat untuk menempatkan binatang-binatang yang berharga itu. Sehingga pada waktu palungan itu diambil, bukan berarti palungan itu juga ditempatkan Yesus bersebelahan dengan binatang itu atau hewan-hewan itu. Saudara, ini yang mau menggambarkan apa sebenarnya? Dari apa yang saya ceritakan sedikit latar belakang tadi, berarti Natal itu mau berbicara Allah membuka diri bagi manusia berdosa. Sang pemilik menjadi satu gambaran bagaimana membuka dirinya. Allah membuka dirinya. Allah membuka dirinya bagi manusia berdosa seperti saudara dan saya. Natal berarti mengisahkan tentang keramah tamahan Allah yang ditunjukkan sepenuhnya di dalam kehadiran Yesus Kristus. Natal berarti bahwa Allah percaya bahwa manusia masih bisa diharapkan untuk menunjukkan keramah tamahan, keharmonisan kepada sesamanya, sekalipun konsekuensi-konsekuensi yang merugikan. Di rumah itu, kalau kita perhatikan ketika Yesus lahir, keramah tamahan ilahi dan keramah tamahan manusia bertemu menjadi satu. Keramah tamahan daripada Yesus yang dikandung Maria hadir, disambut oleh sang pemilik rumah itu. Tidak ada penolakan. Dia hanya mengatakan tidak ada tempat yang kamu cari. Tetapi kalau kamu mau ada tempat yang bawah, itu pun tempat yang nyaman. Karena memang cocok untuk seorang perempuan untuk melahirkan. Maka di sini kita melihat keramah tamahan Allah yang mau menerima orang berdosa. Dan orang berdosa ini menyambut di dalam anugerah Allah. Maka saudara-saudara, di situ kita mendapati Natal berarti Allah percaya bahwa manusia masih bisa diharapkan untuk menunjukkan keramah tamahan kepada sesamanya. Dan pada waktu yang sama, saudara-saudara, di rumah itu ketika Yesus lahir, ramah tamahan ilahi dan keramah tamahan manusia bertemu. Di rumah yang penuh sesak itu, di rumah yang menggambarkan penuh pergumulan itu, di rumah yang penuh dengan barangkali hingar-bingar atau kesibukan oleh karena menyambut datangnya banyak tamu. Di rumah itu yang begitu sibuk satu sama lain harus dilayani. Disitulah seorang bayi lahir. Dan berita yang disampaikan di ayat 14, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kehadiran Yesus Kristus di dalam keluarga itu terjadinya satu kerahamahan Allah dan manusia melahirkan, yaitu kedamaian. Saudara, pada waktu kita mengangkat tema ini sebenarnya kita sedang diajak untuk melihat situasi apa? Situasi pada masa kini, bukankah keramah tamahan sudah mulai hilang? Saudara-saudara, untuk apa seorang itu membentuk keluarga atau untuk apa sebenarnya lembaga pernikahan yang didirikan Allah itu diciptakan untuk manusia?
Buat apa Allah harus membentuk rumah tangga? Apakah sekedar iseng? Apakah sekedar hanya untuk meneruskan keturunan dan sebagainya? Lalu kita kembali kepada Alkitab. Keluarga dirancang Allah sebagai tempat kita mendapatkan kesegaran dan kekuatan dalam menghadapi rumitnya kehidupan ini. Ketika Allah melihat tugas dan tanggung jawab mengelola Allah dilimpahkan kepada Adam seorang diri, Allah melihat itu tidak baik. Maka Allah memberikan kepada Adam Hawa. Bukan Adam yang minta supaya Allah memberikan perempuan atau teman, tetapi Allah yang melihat tidak baik. Dengan kata lain, sesungguhnya keluarga dibentuk untuk meringankan beban kehidupan itu. Keluarga dirancang untuk mendapatkan kesegaran dan kekuatan menghadapi rumitnya kehidupan ini. Saudara, kalau kita perhatikan hal ini terlihat dari rangkaian kisah penciptaan yang tercatat di dalam kitab Kejadian seperti saya katakan tadi. Setelah Allah menciptakan manusia, Dia menugaskan mereka untuk mengelola bumi ini. Dia memberkati ketika pria dan wanita itu dipersatukan. Ini yang seringkali disebut mandat budaya. Waktu laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Allah, panggilannya jelas, bukan sekedar untuk bahagia, bukan sekedar untuk beranak cucu, tetapi adalah menjadi rekan sekerja Allah, mengerjakan apa yang harus dikerjakan di muka bumi ini, yang semuanya dirangkai untuk menggenapkan rencana Allah. Ini rencana Allah bagi keluarga. Di tengah kerasnya kehidupan, keluarga menjadi tempat untuk mendapatkan keramah-tamahan. Ini yang disebut dengan damai sejahtera. Damai sejahtera lebih tepat dikatakan di situ adalah keharmonisan, saling menerima, saling bahu-membahu, saling meringankan beban. Maka keluarga diharapkan ketika suami, istri, anak berada di dalam satu rumah, beban yang berat menghadapi dunia ini, beban yang berat menghadapi situasi ini, pulang keluarga menjadi ringan. Tetapi realitanya, hari ini kita menyaksikan situasi yang berbeda sekali. Saudara, kalau kita memperhatikan keluarga-keluarga hari ini, setiap individu dalam keluarga saling menyakiti, mempunyai moto, sekali benci tetap benci. Yang masih ada yang saling menyayangi, tetapi juga sayang tapi nyebelin juga. Saudara-saudara, anggota keluarga tidak saling peduli, cuek satu sama lain. Mulai kehilangan kecapean, mulai kehilangan kekuatan untuk mengurus rumah tangga. Mengasihi tanpa menerima kasih. Istri menuntut suaminya untuk mengasihi terus, atau sebaliknya suami untuk terus menuntut istrinya mengerti suami. Anak terus-menerus untuk diperhatikan, tetapi anak tidak pernah bisa memberikan ketaatan akan apa yang menjadi keinginan orang tuanya. Saudara, maka keluarga tidak lagi menjadi seperti apa yang didesain Allah, penuh dengan keramah-tamahan, penuh dengan keharmonisan, penuh dengan satu keintiman, penuh dengan saling bahu-membahu untuk meringankan beratnya menjalani hidup ini sejak manusia jatuh di dalam dosa ini. Sudah perhatikanlah banyak peristiwa buruk terjadi di dalam keluarga. Perhatikanlah berita-berita di TV dan bacalah koran. Maka Anda akan menemukan banyak berita. Saudara, sekarang tidak terlalu sulit untuk melihat berita yang terjadi di sekitar kita. Ada media-media elektronik yang dari suatu waktu dengan gadget kita bisa membukanya. Sudah cukup mengagetkan kira-kira 2 minggu yang lalu. Saudara, kalau saudara membaca Detik.com, nanti masih saudara bisa baca di sana. Saudara akan mendapati seorang ibu menggorok ketiga anaknya yang berumur, kalau tidak salah, umur 8 tahun, 6 tahun, dan 2 tahun, saya lupa. Ketiga anaknya dipotong lehernya semua. Lalu kemudian dia juga ambil pisau memotong tapi nggak mati. Maka ibunya ini kemudian ditangkap, tapi sudah dalam kondisi agak setengah sekarat. Pada waktu ibu ini ditanya, kenapa dia melakukan itu? Ibu itu mengatakan sudah tidak kuat lagi, tidak tahan lagi menanggung beban kebutuhan di masa corona ini yang sulit ini, maka lebih baik mati. Saudara akan mendapati juga, saya membaca di situ, seorang suami memukuli istrinya hingga tewas karena tidak dikasih apa. Suami ini butuh uang 20.000 dan istri mengatakan, untuk apa uang 20.000? Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Suaminya memukuli istrinya sampai mati.
Lalu pada waktu yang sama, dalam 1 bulan ini, seorang ayah memperkosa anak gadisnya sampai hamil 5 bulan dan dilakukan berulang-ulang. Anaknya yang belum dewasa, anaknya masih berumur sekolah SMP. Saudara, di mana peristiwa itu terjadi? Di dalam rumah atau di luar rumah? Peristiwa itu terjadi di dalam rumah. Dulu mungkin orang berkata, hati-hati di luar rumah ada banyak orang jahat. Tapi hari ini tidak berarti lagi. Saudara, di manakah saudara merasakan sakit hati yang paling mendalam? Di tempat pekerjaan? Di gereja? Di komunitas saudara? Di kantor? Tidak. Di dalam rumah. Siapa yang paling melukai kita? Suami kita, istri kita, anak-anak kita, mertua kita, menantu kita, bukan? Di dalam rumahlah kita justru kerap mengalami rasa sakit hati dan kepahitan yang luar biasa. Karena selalu saya berpikir yang seharusnya dia menjaga saya, dia mengerti saya, seringkali paling nyebelin itu. Padahal dia paling kenal kita. Saudara, lihatlah selama masa corona ini, angka perceraian itu naik begitu luar biasa. Saya membaca di dalam satu pengadilan negeri, saudara, pengadilan itu yang mengantri untuk bercerai itu sekitar 2.400-an lebih. Tadi saya sempat berdiskusi dengan teman saya, kalau itu pengadilan negeri, bukan pengadilan agama, berarti kebanyakan itu yang mau bercerai adalah orang Kristen. Mengapa mereka bercerai? Bukankah selama ini aman-aman saja? Kenapa di saat corona mereka berada di dalam rumah, justru mereka sekarang ingin misah? Karena di dalam rumah itu yang didapati bukan lagi keramah tamahan. Dulu mungkin tidak pernah lihat sebelnya istri sepanjang hari. Dulu barangkali tidak pernah melihat malesnya suami itu sepanjang hari. Sekarang setiap hari harus bersama-sama. Saudara bisa lihat, sehingga nggak heran angka perceraian itu menjadi tinggi sekali. Di dalam rumahlah kita justru kerap mengalami rasa sakit hati dan kepahitan yang luar biasa. Akibatnya kita cenderung melarikan diri dari rumah. Pergi kemana kita? Ke pekerjaan, tempat hiburan, atau juga gereja. Tak jarang pelayanan di gereja menjadi tempat pelarian dari kesesakan di rumah, hanya sekedar untuk memperoleh keramah tamahan sejenak, memperoleh rasa lepas melupakan pergumulan-pergumulan di dalam rumah, untuk mendapatkan sedikit rasa damai, karena merasakan di rumah tidak ada damai lagi. Saudara, ada sebuah kisah menarik tentang Kaisar Agustus. Barangkali saudara pernah mendengar bagian ini. Kaisar Roma yang memerintah pada waktu Yesus dilahirkan. Ia mendengar bahwa ada seorang pedagang di kota Roma yang merasa dengan usahanya sudah habis-habisan karena terlilit utang yang luar biasa besarnya. Jadi Kaisar Agustus ini mendengar, saudara, Kaisar Agustus adalah kaisar yang memerintah pada waktu Yesus dilahirkan. Ia mendengar bahwa ada seorang pedagang di kota Roma yang sebenarnya secara hartanya sudah habis karena bangkrut hasil dagangnya itu. Tapi kiranya konon orang yang sudah bangkrut tidak memiliki harta ini bisa tidur nyenyak. Padahal inilah yang paling menyiksa sang kaisar selama ini. Semuanya dia punya, apa yang dia butuhkan, dia bisa peroleh dalam sekejap. Tetapi inilah yang paling menyiksa selama ini, bahwa di tengah segala sesuatu semua dia punya. Yang dia tidak punya, yaitu cuma tidur nyenyak. Maka Kaisar Agustus ketika mendengar bahwa seorang yang sudah tidak punya apa-apa dan bangkrut ini bisa tidur nyenyak, maka Kaisar Agustus memerintahkan anak buahnya untuk membeli tempat tidur si pedagang itu. Kaisar Agustus berpikir, barangkali tempat tidurnya itulah yang membuat dia bisa tenang. Dan Kaisar Agustus berkata, aku harus mendapatkan tempat tidur itu supaya aku pun bisa tidur senyenyak dia. Sang kaisar tentu saja bisa memperoleh tempat tidur itu. Tetapi apakah dengan itu ia lalu bisa tidur nyenyak? Tentu tidak. Mengapa tidak? Karena bisa tidur atau tidak itu terutama ditentukan bukan oleh tempat tidurnya, tetapi situasi rumah yang menghadirkan keramah tamahan. Jangan heran kalau saudara sering melihat, apa sih yang kurang orang itu? Semuanya punya, kok tiba-tiba cerai? Apa sih yang dibutuhkan lagi? Tetapi pada waktu yang sama saudara juga melihat ada orang yang miskin sekali juga cerai. Bukan ditentukan apa yang mereka punya dan tidak punya, tetapi apakah di dalam situasi rumah itu
terjadi keramah tamahan. Saya hanya ingin mengatakan satu hal saja. Saudara jangan kepingin macam-macam. Cukup kepingin yang satu ini saja. Satu saja, bisa tidur nyenyak. Saudara, tidur nyenyak itu tidak bisa dibeli, saudara. Oh, itu bahagia sekali. Akan tetapi, supaya tidur nyenyak, itu bagaimana? Satu saja obat tidur yang paling bagus, cesplem orang bilang, yaitu damai sejahtera. Kenapa kita bisa merasakan makanan enak, walaupun cuma makan dengan sayur dan tempe saja? Karena ada rasa damai. Kenapa saudara bisa tidur nyenyak sekalipun di luar sana terjadi kebisingan yang luar biasa? Karena ada damai. Pikiran yang damai, damai, dan damai. Dan inilah yang sudah mulai hilang di dalam keluarga-keluarga hari ini. Oh, betapa semua orang mengendakinya dan menginginkannya. Tetapi anehnya, mengapa tidak ada damai yang hadir di dalam keluarga yang dapat diperoleh dengan mudah? Saudara, manusia membutuhkan damai sejahtera di hidupnya. Anda tentu tahu bagaimana tidak nyamannya hidup di tengah konflik yang berlangsung terus-menerus. Rumah tangga, tempat kerja, dan bahkan gereja bisa terjadi seperti neraka karena konflik. Bukankah seharusnya di dalam gereja ada damai? Bukankah di dalam rumah karena dibangun di atas dasar dua manusia yang saling mencintai harus ada damai? Tetapi kenapa seringkali itu jauh dari kita? Kenapa konflik demi konflik itu sering hadir? Saudara, sudah perlu tahu juga, konflik tidak selalu berbicara tentang urusan kita dengan orang lain. Konflik juga berbicara tentang urusan kita dengan diri sendiri. Banyak orang hidup dan berkelahi dengan dirinya sendiri. Apa maksudnya Pak Pendeta? Coba pikir saudara baik-baik. Berapa banyak orang tidak puas dengan hidupnya? Gak usah jangan hidupnya. Berapa banyak orang tidak puas dengan bentuk rambutnya, bentuk hidungnya, bentuk alis matanya, bentuk badannya. Ketika dia tidak bisa menerima dan tidak puas, maka bukankah konflik mulai terjadi? Berapa banyak orang hidup di dalam penyesalan dan air mata karena tidak bisa menerima dirinya. Ketidakpuasan, penyesalan, dan air mata adalah tanda bahwa kita masih berkelahi dengan diri sendiri. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Mengapa kita berkonflik dengan diri sendiri? Mengapa kita berkonflik dengan orang lain? Dan bahkan konflik ini sulit kita selesaikan. Alkitab mengajarkan bahwa konflik dengan orang lain dan diri sendiri itu dimulai dengan konflik dengan Tuhan. Adam dan Hawa memberontak terhadap Tuhan dan sejak itu semua manusia termasuk kita berkonflik dengan Tuhan. Buktinya, seberapa sering kita melakukan hal yang kita tahu bahwa itu adalah salah, tidak boleh kita lakukan. Itu tidak baik, tetapi juga terus kita lakukan. Inilah pemberontakan kita. Kita sudah tahu, kalau ke gereja itu telat nggak bagus. Kita juga tetap telat kok. Kita sudah tahu, kalau yang namanya berbohong itu nggak baik. Kita bohong kok. Kita tahu kalau yang namanya bergosip ngomongin orang itu nggak benar. Apalagi, saya mengatakan ngomongin orang saudara seiman sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa ngomongin orang tidak seiman itu boleh, enggak. Tetapi kalau dengan orang saudara seiman sendiri aja nggak bisa mencegahnya, apalagi dengan orang yang tidak saudara seiman. Kalau keluarga sendiri aja kita omongin, bagaimana dengan orang lain? Pasti lebih kita omongin. Saudara perhatikan di bagian ini. Pelanggaran terhadap kehendak Tuhan dan pengabaian terhadap firman Tuhan adalah bukti bahwa kita terus berkonflik dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita berhenti berkonflik dengan orang lain dan bahkan dengan diri sendiri? Berhentilah berkonflik dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Kita berhenti berkonflik dengan Tuhan ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita secara pribadi. Maka konflik saudara dengan Tuhan akan berakhir. Konflik dengan Tuhan ketika berakhir, damai sejahtera itu akan muncul, membuat kita dimampukan untuk bisa mengampuni orang lain, menerima kekurangan orang lain, melihat kelemahan-kelemahan orang lain sebagai sarana untuk kita bisa berbagi untuk dia keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Damai dengan Tuhan, damai dengan orang lain, dan damai dengan sendiri itu hanya diperoleh ketika kita mempersilahkan,
membuka pintu rumah kita, membuka pintu hati kita. Sang terang Yesus Juru Selamat itu hadir di dalam kehidupan kita semua. Saudara, saya ingin menutup bagaimana betapa pentingnya Kristus yang sang terang itu hadir di dalam keluarga. Yang pertama, seperti pemilik rumah ini menyambut Yesus, sehingga keramah tamahan itu muncul di dalam keluarga. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, saudara. Saya akan membacakan bagian itu. Saudara ya, Yohanes pasal yang pertama. Kita membaca ayat 1, pasal 1 ayat 14. Di sana dikatakan begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya ulangi lagi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada satu space yang kita berikan di antara kita, itu ada Allah yang hadir di sana di dalam Yesus Kristus. Saudara perhatikan frase diam di antara kita. Dalam terjemahan yang asli berkata begini, dan berkemah di antara kita. Bukankah keluarga disebut keluarga itu karena tinggal di dalam satu ruangan bersama-sama yang disebut yaitu rumah tangga. Rumah tangga pasti tinggal di dalam satu rumah, walaupun itu hanya sekedar gubuk atau sebagainya, tapi tinggal bersama-sama. Ketika kita berhimpun bersama-sama, mengundang Yesus masuk di sana, berkemah diam di antara kita, itulah damai sejahtera akan muncul. Kenapa saya katakan demikian? Surah kata diam di antara kita, berkemah di antara kita, itu memberikan satu gambaran. Yohanes memberikan satu ilustrasi. Ketika manusia berziarah di padang gurun yang tandus dan malam pun tiba, peziarah itu berkemah. Mereka sekarang berada di tengah-tengah kegelapan yang begitu gelap pekat. Setelah peziarah ini, orang Israel bukankah setahun sekali dipanggil ke Yerusalem untuk beribadah? Nah, kalau saudara pernah ke Israel melewati padang gurun, kalau tidak ada bintang dan bulan, itu hitam pekat. Pada waktu saya ke sana, itu terjadi hitam pekat gitu, saudara. Nah, saudara-saudara, hitam pekat itu menggambarkan kegelapan yang diakibatkan dosa. Sudah demikian pekat. Mungkinkah manusia menemukan keramah tamahan ketika hati ini masih diliputi dendam, amarah, ketidakpuasan, kebencian dan sebagainya? Maka ketika kemah yang gelap tadi, terang itu masuk. Gambarannya kemah tenda itu menjadi terang. Sekitar kemah itu boleh gelap gulita, tetapi di dalam tenda itu ada terang. Setelah Natal di dalam keluarga, ini satu pertanyaan penting. Engkau mengharapkan damai sejahtera, engkau mengharapkan keluargamu itu bertumbuh dengan baik, menjadi kreatif dan aktif, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saling mengampuni, saling menerima dan sebagainya. Tidak akan pernah terjadi sebelum sang terang itu berkemah diam di antara keluarga-keluarga kita. Maka yang perlu diselesaikan pertama adalah, jikalau Yesus datang untuk menjawab kebutuhan manusia terbesar, yaitu damai sejahtera, keramah tamahan itu, maka tidak ada lain, seluruh isi keluarga harus benar-benar mengundang Allah hadir di sana. Mengundang Allah hadir di sana. Mari kita bersama-sama melihat bagian ini menjadi koreksi bagi kita. Setiap tahun kita merayakan Natal, setiap tahun kita mendengar berita kasih karunia, setiap tahun kita mendengar berita tentang sang terang itu, setiap tahun kita diberikan khotbah-khotbah datangnya pengharapan di tengah kegelapan. Pertanyaannya, apakah itu hanya sekedar kita dengar, atau kita sudah menerimanya bersama seisi keluarga kita? Jikalau engkau ingin mengalami satu damai sejahtera, maka seisi keluarga harus menyelesaikan lebih dulu konflik dengan Tuhan. Karena konflik dengan Tuhan ketika diselesaikan, maka itu akan membawa damai dalam setiap kehidupan keluarga itu. Kasih karunia itu membawa damai sejati kepada kita.
Dan kasih karunia itulah yang akan memampukan kita menjalani kehidupan ke depan. Saudara dikasihi Tuhan, ketika sang terang itu diam di antara kita, itu seperti berkemah di antara kita. Terang itulah yang akan memandu ketika kehidupan kita nampak gelap. Kita tidak mengerti bagaimana harus menyelesaikannya. Kita tidak akan mengambil jalan pintas, bunuh diri, membunuh, bercerai dan sebagainya. Karena ada sang terang yang selalu akan membawa kepada pengharapan. Saudara, saya ingin menutup dengan satu kisah, satu cerita yang saya alami sendiri. Sudah betapa tidak enaknya hidup di dalam kegelapan. Di tengah dalam kehidupan kegelapan itu kita akan seperti putus asa. Orang yang hidup di dalam kegelapan itu yang ada cuma takut, cemas, khawatir, nggak ada pengharapan. Saudara, suatu kali ketika saya masih SMP, saya orang yang rajin, anak yang pada waktu itu rajin mengikuti namanya pramuka. Nah, saudara, setiap naik ke jenjang yang lebih tinggi, pada waktu itu saya masih seorang penggalang dan akan naik ke penggalang Garuda, maka diadakan yang namanya persami, perkemahan Sabtu Minggu ya saudara. Nah, hari itu karena jenjang Garuda, penggalang Garuda adalah jenjang tertinggi, kami diajak berkemah di satu desa yang jauh dari kota. Sudah dibayangkan di situ hampir pada waktu saya masih SMP belum ada listrik. Yang ada kita cuma membawa lampu-lampu yang templok orang Jawa bilang gitu ya, seperti apa ya saudara, pelita saudara. Nah, 2 hari kemah di sana, 2 hari 2 malam. Sang pembina guru sudah memberitahu kegiatan kita selalu akan ditutup jam 10 malam. Dan setelah itu tidur, tidak boleh ngobrol. Lampu cuma boleh nyala yang ada di dalam tenda. Dan jikalau Anda mendengar sirene, berarti Anda harus segera berkumpul di tengah lapangan, karena itu pertanda bahaya sedang datang. Saudara-saudara, maka jam 10 masuk ke tenda, kami tidur, memang letih sekali. Tiba-tiba jam 1 malam terdengar suara sirene yang kencang sekali. Tanpa menoleh, tanpa apa, kita langsung bangun dan berkumpul di tengah lapangan. Setelah berkumpul di lapangan, pembinanya mengatakan kita harus segera meninggalkan tempat ini. Gak usah bawa barangnya apa-apa, cukup kalian, badan kalian kita harus segera meninggalkan ini, tempat ini. Dan kemudian ternyata kami dibawa pergi, meninggalkan tempat perkemahan itu, menuju ke satu tempat yang kami tidak tahu. Gelap gulita, tetapi sang pembinanya mengatakan, ikuti kami yang di depan yang membawa senter. Ternyata saudara, kami dibawa ke satu pekuburan di desa. Waktu itu dalam cuaca habis hujan. Saudara bisa bayangkan, tiba-tiba sang pembina membawa masuk kami ke pekuburan dan senter itu dimatikan. Dan ketika senter itu dimatikan, suasana gelap gulita. Sang pembina tidak bicara apa-apa. Mereka hanya membiarkan kami di situ dan ternyata sang pembina itu meninggalkan kami. Saudara bayangkan, kuburan di desa tidak sama dengan kuburan di kota-kota atau di kuburan yang penduduknya orang-orang Chinese gitu, kuburannya enak buat tiduran. Kalau di desa, saudara tahu, hanya ada batu nisan. Batu nisan itu suasana gelap gulita, bambu-bambu pohon yang menutupi pekuburan itu. Yang ada hanyalah bunyi angin-angin yang bergesekan pohon. Lalu semakin takut, bulu kuduk merinding, semua bulu yang di badan itu berdiri semua. Apa yang ada? Yang ada di pikiran cuma, matilah aku dimakan, digigit hantu. Semakin lama semakin takut, semakin lama semakin takut. Tidak ada damai sama sekali. Mulai ada yang menangis, mulai ada yang menjerit, tapi tidak ada yang menolong. Tetapi 1 jam berlalu, 1,5 jam berlalu, tiba-tiba dari kejauhan ada senter kecil yang dinyalakan sebagai simbol Morse. Dan kurang lebih itu artinya adalah, lihatlah terang kecil ini, ikutilah gerakan ini, keluar dari ruangan itu, jangan toleh kanan ke kiri, maka kamu akan keluar dengan selamat. Lalu kami ramai-ramai bagaimana caranya, sementara lampu senter kecil itu ada begitu jauh sekali. Saudara, ternyata kami kemudian bergandeng tangan, berjalan bersama-sama, tidak melihat kanan kiri, berfokus kepada terang itu. Dan kemudian ternyata kami sudah dibawa keluar dari pekuburan itu. Pada waktu kami sudah keluar dari pekuburan itu, apa yang ada pertama kali? Yaitu kelegaan. Kelegaan.
rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir tadi menjadi hilang. Sekarang yang ada cuma senang sekali yang gak tergambarkan. Saya baru tahu, mengerti betapa tidak enaknya hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam konflik. Natal mau berbicara salah satunya yang berkata, jikalau keluargamu tidak ada damai sejahtera, jikalau keluargamu mulai kehilangan pengharapan, jikalau keluargamu sudah melihat ke depan seolah masa depan itu suram, biarkan Kristus hadir di dalam rumah tanggamu, berdiam di dalam kemahmu, menerangi jalan hidupmu. Tugas kita cuma satu, terima Dia dengan hati terbuka. Bukan hanya suami saja yang menerima, bukan hanya istri saja yang menerima, bukan hanya anak saja atau sebagian saja, tetapi seisi rumah. Seperti Yosua katakan, aku dan seisi keluargaku tanpa terkecuali akan melayani Allah, akan menyembah Allah, Sang Terang di dalam Yesus Kristus. Waktu orang Majus menyembah Allah, dia memiliki arah hidup yang jelas. Tidak kembali kepada Herodes, tetapi memilih jalan lain yang ditunjukkan oleh malaikat Allah yang membawa kepada keselamatan. Kiranya ini menolong kita semua. Natal di dalam keluarga. Pertanyaan penting, adakah engkau dan seisi rumahmu sungguh-sungguh sudah diterangi oleh Sang Terang itu yang berkemah diam di dalam diri kita? Mari, bukan orang Majus, bukan gembala yang pertama kali menyambut Yesus lahir, tetapi Sang pemilik rumah itu yang membuka di rumahnya untuk Yesus terlahir di situ. Maka terjadilah keramah tamahan di dalam rumah itu. Keramah tamahan ketika Allah membuka dirinya untuk menerima kita. Dan keramah tamahan terjadi ketika Yusuf dan Maria, sekalipun berada di dalam tempat yang sederhana, mereka melihat kemuliaan Allah dan damai sejahtera itu turun dengan kelahirannya Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat hari Natal. Mari sambut Yesus di dalam keluarga kita. Maka keluarga kita akan mengalami pimpinan dan damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saudara, barangkali setiap kita di hari Natal ini memiliki begitu banyak pergumulan-pergumulan yang belum selesai. Ditambah lagi pandemi COVID-19 ini juga yang belum juga selesai. Ada rasa cemas, takut, khawatir memasuki tahun 2021. Seolah-olah semua nampak gelap, tidak pasti akan dibawa kemana hidup ini. Tetapi hanya ada satu sumber kepastian. Seperti ketika saya berada di dalam kuburan, gelap gulita, tidak bisa melihat kanan kiri, utara, selatan, barat, timur. Tetapi ketika ada lampu terang kecil itu yang menuntun keluar, membuat saya mengerti hidup itu harus kemana. Meninggalkan tempat yang gelap itu. Bukankah ini waktu yang sama? Di tengah ketidakpastian, di tengah pengharapan yang kiranya semakin kecil itu, yang ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, Natal mau memberitahu kita, Sang Terang itu, Dia berkemah di antara kita. Maukah kita membuka diri, membuka hati, membuka rumah tangga kita, mempersilahkan Kristus yang bukan hanya menjadi seorang bayi kecil, tetapi Dia adalah Tuhan yang sudah membuktikan dirinya berkorban untuk kita mati di atas kayu salib, menanggung dosamu dan dosaku, persoalan terbesarmu dan persoalan terbesarku, ketakutanmu terbesar dan ketakutanku terbesar, yaitu kematian, dijawab oleh kematian Kristus di atas kayu salib, dan damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Maukah engkau membuka Natal, mau berbicara? Tuhan membuka diri untuk membangun keramah tamahan di dalam keluarga, membangun damai sejahtera, membangun rasa keharmonisan itu. Hanya dengan satu cara, bukalah hatimu, berdamailah dengan Allah, maka damai itu akan muncul. Tuhan, terima kasih untuk hari ini di tengah kami merayakan kebaktian Natal, kami boleh merenungkan kembali makna Natal yang sesungguhnya. Bagaimana berita Natal pertama disampaikan, bagaimana Kristus terlahir itu diterima untuk yang pertama kalinya oleh keluarga sang pemilik rumah itu, yang biasa kami ingat sebagai pemilik penginapan. Ketika memberi ruang, sepertinya ruang bawah adalah ruang yang tidak terhormat, tetapi itu ruang yang terbaik untuk seorang bayi yang baru lahir, jauh dari keramaian, jauh dari kebisingan, tempat cocok untuk istirahat.
Tuhan, barangkali selama ini kami hanya mempersilahkan Tuhan di tempat-tempat yang sudah kami atur. Kami tidak menempatkan Tuhan sebagaimana mestinya di dalam hidup kami. Hari ini kami mengambil keputusan, di dalam hidupku Engkau tinggal di dalam hatiku. Di dalam rumah tanggaku Engkau menjadi kepala keluarga kami, sehingga semua mengacu kepada Engkau. Maka Tuhan, kami percaya ketika kami bersama-sama dan seisi rumah kami berdamai dan beribadah kepadamu, maka sesungguhnya keramah tamahan yang sudah mulai hilang di dalam rumah tangga itu akan Tuhan berikan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami terus mau berjalan di dalam terang Kristus yang menuntun kami di tengah dunia yang semakin gelap, di tengah dunia yang serba tidak pasti ini. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Semua orang tertidur lelap di dalam ruangan yang hangat. Seorang anak telah lahir dari rahim perawan Maria, seorang putra Allah Sang Mesias. Padanya ada harapan, kekuatan dan kemuliaan. Di pundaknya telah dibebankan keselamatan semua bangsa. Olehnya semua orang akan beroleh kepastian akan kehidupan. Kelahirannya memberikan arti dari kehidupan yang sama.
saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah di hari yang indah ini kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Dan mari kita mau menyanyikan syukur kita. Katakan, hai dunia, gembiralah.
Kami mengucapkan terima kasih pada Pendeta Theophilus Sudari yang telah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah Natal hari ini, dan segenap rekan penataran yang terlibat. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Ibadah Minggu tanggal 27 Desember 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal pukul 10 pagi secara virtual kepada para penataran agar menyiapkan diri. Berikut jadwal kegiatan akhir tahun 2020. Persekutuan untuk tahun hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 7 malam. Ibadah awal tahun dilaksanakan pada Minggu 3 Januari 2021 pukul 10 pagi. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual. Segenap hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah Natal kita. Mari kita nyanyikan doksologi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin.